Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Saya siap bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari segi apa, Bapak? Bertanggung jawab hanya dengan omongan, tapi tetap negara harus terbebani oleh utang yang nilainya puluhan triliun, tapi tidak dinikmati semua rakyat Indonesia dan tidak begitu besar manfaatnya kepada rakyat. Kecewa. Bapak Prabowo pasang badan, kita kuat, kita banyak uang. Kalau banyak uang kenapa berutang? Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Kalau cuma bilang saya tanggung jawab bayar utang bos, tapi sumbernya dari APBN, semua presiden bisa Pak. Yang sulit itu kalau memang ada yang nyuri uang dari proyek bos, itu malingnya harus ditangkap Pak. Malingnya yang ditangkap, baru utangnya diselesaikan karena udah kadung kan, sudah terlanjur gitu loh. Kalau bayar utang terus yang nikmatin keuntungan dari proyek bos buat kepentingan pribadi, nggak ada diciduk, nggak ada diambil, yang katanya di markup 3 kali itu ya sama aja omon-omon. Ibarat kata Anda itu melepaskan maling dengan membayar kerugian yang dimaling. Pinternya di mana? Salam waras. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan. Bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Mengapa takut? Mengapa terkunci? Mengapa tidak bisa bergerak? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Mengapa tersandra? Berkasus, bermasalah. Akankah kita mendiamkan orang-orang bermasalah dan berkasus menguasai republik ini? Apakah itu perlu dibiarkan? Tidak. Itulah sebabnya kita mau melakukan perubahan. Perubahan. Kita ingat pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan, inilah contohnya. Bagaimana ke depan? Kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi, energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Sogokan, saya sebut aja, sogokan politik Jokowi ke Gerindra dengan menghibahkan Projo itu dapat menghentikan opini publik atau dapat menghentikan analis para atau kritisi kalangan yang menghendaki supaya Presiden Jokowi itu diperiksa dalam banyak kasus, terutama kasus WUS hari-hari ini. Kan konteksnya juga harus begitu tuh. Atau soal Pak Bobi yang namanya sudah beredar atau diedarkan diam-diam di dalam wacana pemanggilan beliau sebagai gubernur Sumatera Utara oleh KPK. Kan ini lapisan-lapisan pertanyaan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa akan ada gempa bumi politik baru yang sering saya pakai istilah akan ada radical break. Yang memang radical break yang kemarin itu ya baru dicicil tuh, baru parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lihat kemarin ya pernyataan Presiden Prabowo bahwa akan mengambil semua tanggung jawab terhadap masalah kereta api cepat WUS. Ini menimbulkan pertanyaan besar bagi rakyat atas komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Artinya ini KPK bisa saja akan menyetop untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi di proyek kereta cepat WUS ini. Padahal rakyat kemarin ya sudah senang ini bakal ada tersangka kasus dugaan korupsi di proyek kereta cepat WUS yang tentunya menyeret Jokowi. Rakyat sangat kecewa yang ada Prabowo malah pasang badan buat Jokowi.
Jadi apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Purbaya dengan menolak membayar hutang WUS ya dengan dana APBN, ini semua sia-sia. Padahal apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya cukup banyak mendapat dukungan dari masyarakat karena dianggap ini sudah benar ya. Proyek ambisius kereta cepat yang dilakukan oleh Jokowi itu benar-benar keputusan Jokowi, bukan keputusan rakyat Indonesia. Sekarang Prabowo dengan mengatakan bertanggung jawab, artinya semua beban hutang pemerintah Jokowi sebelumnya yaitu kereta cepat dibebankan kepada rakyat. Jadi rakyat dari Sabang sampai Merauke ya harus menanggung beban hutang kereta cepat yang begitu besar. Bahkan ya netizen di sosial media benar-benar sangat kecewa sekali atas keputusan Prabowo akan bertanggung jawab semua ya proyek kereta cepat WUS termasuk hutang di dalamnya. Bahkan Said Didu dan tokoh-tokoh masyarakat lain ikut buka suara. Kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian. Gak tahu ditelan bumi di mana program itu. Kemarin kita seakan-akan dapat hapan dari Purbaya dengan pernyataan WUS tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi, tapi semakin hari kok kayaknya kok otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi. Kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut saya. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi. Maka apa yang kita harus lakukan? Itu yang perlu kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali. Tidak pernah kita tahu siapa tim pro-nya, siapa tim negosiasinya. Tidak pernah kita tahu. Nah itu kita duga aja bahwa Luhut. Karena nggak pernah kita aja Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir, ya kita aja, dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah, apakah Pak Prabowo juga memasang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini, dan menjadikan kita semua aja adalah musuh. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi WUS oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur. Harapanku hilang. Bung Lukas, saya kira paham. Plato pernah membuat satu teori politik. Selain demokrasi, itu ada namanya di bukunya disebut dengan republik itu, ada namanya timokrasi. Dari kata timo dan krasi. Jadi kekuasaan yang mengedepankan kehormatan dan kebanggaan-kebanggaan. Dan itu cenderung militaristik. Jadi saya ambil alih itu sebetulnya cara militaristik. Saya ambil alih. Untuk apa? Menutupi kesalahan-kesalahan itu. Atas nama rakyat. Saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Gak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita, bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja, bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan, bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu tanda-tandanya begitu terang kemudian diberhentikan dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga uang dari mana Prabowo ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan jualan kuda kali? Atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masa urusan korupsi? Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, dikritik keras, karena ini salah. Gitu.
Nah, lalu dia di situ kan membangga-banggakan ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adanya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Jadi menurut saya salah. Nah, itu yang tadi saya sebut, Prabowo terjebak dalam timokrasi itu. Demi kebanggaan, tapi justru sebetulnya menyengsarakan rakyat. Betapa banyak proyek-proyek mercusuar, pada akhirnya kita mengalami beban berat sebagai bangsa. Nah, jadi Bung Lukas, saya tidak, hampir sangat minim harapan saya pada KPK, tetapi ternyata kita sudah masuk ke episode yang cukup kompleks dalam bernegara ini, tetapi upaya untuk mempengaruhi situasi yang seperti ini menurut saya harus terus dilakukan. Kalau ada juga apa namanya, pola-pola demokrasi ya. Jadi kekuatan massa nampaknya akan menentukan seberapa besar perubahan akan terjadi di Indonesia. Karena saking rusaknya. Kalau Antonio Gramsci menyebutnya sebagai apa, morbid symptom. Situasi yang sangat sakit negara ini, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Maka pada posisi itu menurut saya gerakan rakyat, gerakan civil society menjadi sangat penting untuk melakukan perubahan besar di Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Ulun Anang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemarin dan akhir-akhir ini kita lihat pernyataan Pak Presiden Prabowo Subianto dengan menggebu-gebu bahwasanya beliau ingin pasang badan seperti itu bahwa dengan kereta cepat Hus, bahwasanya kereta cepat itu tidak ada masalah, dia akan menyelesaikan sendiri. Itu pernyataan sepertinya dia yang memiliki republik ini. Jadi hati-hati Pak Prabowo, ucapan Bapak yang menyampaikan bahwasanya saya yang akan mengatasinya itu, Bapak jangan pakai APBN, pokoknya jangan memakai uang rakyat. Kalau Bapak memakai uang rakyat melalui APBN ataupun hutang luar negeri, berarti Bapak amnesia di dalam bersikap. Kita tadinya berharap bahwasanya ada sikap gentleman dari seorang presiden yang tentu saja kita banggakan dari TNI, mantan gitu, boleh disebut jenderal yang sangat kuat dan dulu ikut berperang, tapi ternyata kok membleh. Terus terang saja, tadi kita punya harapan yang sangat besar. Kenapa sekarang kok pasang badan seperti itu? Ya harusnya cukup biarkan saja opini-opini yang berkembang di masyarakat. Karena apa? Karena mereka punya hak untuk meminta tanggung jawab Jokowi dan kawan-kawan. Karena itu adalah duit rakyat. Jadi persoalannya bukan pada siapa yang berbuat, tapi soal pada uang rakyat yang digunakan dan rakyat menuntut haknya. Apakah betul dengan biaya yang begitu besar pantas digunakan pada kereta Hus? Itu yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Tapi Bapak sepertinya menjadi bemper, seolah-olah melakukan barikade. Itu ancaman halus kepada semua orang, artinya bahwa orang jangan lagi bicara tentang Hus, karena itu adalah masalah kecil dan saya akan atasi. Jadi saya rasa Bapak kalau dalam pernyataan seperti itu, saya sudah dapat menyimpulkan dalam sikap politik Bapak adalah amnesia. Satu. Kedua, kemungkinan juga Bapak tersandra oleh pekerjaan-pekerjaan sebelumnya pada saat PSN, sehingga tidak berkutik sama sekali. Biarkan saja misalnya masyarakat menuntut karena mereka punya hak. Lalu Bapak sebagai presiden cukup diam saja, itu sudah bagus. Tapi kalau ini kan seperti melawan arus. Orang belum tuntas membicarakan haknya, lalu Bapak ingin mengambil alih sendirian. Silahkan ambil alih sendirian, tapi jangan pakai APBN. Itu saja pesan saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kalau Bapak seorang yang hebat, jangan sekali-kali lagi berucap bahwasanya Bapak minta APBN, karena itu adalah uang rakyat. Walaupun Bapak sebagai presiden, tapi uang itu adalah uang rakyat. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara tentunya juga sama-sama diperintah atas kedaulatan rakyat yang hanya 5 tahun dan bisa berganti nantinya atau stop di tengah jalan. Itu kemungkinan-kemungkinan yang
bisa saja terjadi. Tapi hari ini saya ingin menyampaikan khususnya pribadi saya, kekecewaan yang sangat mendalam dan mendasar atas sikap yang diambil oleh Presiden di dalam pernyataannya. Demikian saya sampaikan, salam sehat, salam Pancasila, ciao. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidatonya menggebu-gebu banget Pak ya. Justru pidato Bapak ini justru membingungkan Menteri Bapak sendiri, Pak Purbaya. Kemarin Pak Purbaya menyatakan menolak ya, membayar itu proyek kereta Wus yang memakai APBN. Karena udah jelas proyek kereta api itu adalah bisnis to bisnis, kata Luhut ya. Kata Pak Luhutnya itu bisnis to bisnis, bukan mengatasnamakan negara di awal. Tapi begitu di akhir kenapa harus pakai APBN? Sekarang Bapak seolah ingin apa ya, blunder sendiri sih. Kalau menurut saya blunder, Pak Presidennya blunder. Di satu sisi menterinya suruh bekerja secara bagus dan melakukan hal-hal yang membela rakyat. Tapi nyatanya Bapak Presiden sendiri menyatakan akan bertanggung jawab. Tapi terakhirnya yang nggak enak Pak, ya kan? Membebankan sama rakyat juga ya kan Pak? Oke lah, suatu negara untuk kemajuan negara oke. Ya, Bapak bilang untuk seluruh ya dipergunakan untuk rakyat. Tapi apakah proyek itu, kereta Wus itu dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Pak? Yang jadi pertanyaan. Terus kenapa yang namanya bisnis itu dikatakan kereta bisnis Pak? Itu harusnya ya bukan urusan rakyat untuk membayar utang yang sudah terjadi, kerugian yang sudah terjadi. Makanya saya setuju dengan Pak Purbaya menyatakan Pak Purbaya nggak akan membayar utang dari proyek kereta cepat itu. Karena Pak Purbaya sendiri menyebut itu adalah bisnis to bisnis. Jadi ada yang diuntungkan di situ. Bapak bilang sendiri kalau untuk negara nggak ada hitung-hitungan rugi atau untung. Terus kalau nggak ada perhitungan rugi dan untung, kerusakan yang terjadi itu akan mengambil dana dari mana Pak? Dari rakyat yang nggak pernah menggunakan kereta Wus, dengan hasil pajak rakyat yang nggak pernah menikmati itu kereta. Jangankan untuk menaikinnya, melihat hanya di layar televisi Pak. Oke, Bapak bilang yang penting jangan ada kebocoran. Justru dengan begini, justru kebocoran itu terjadi. Karena seharusnya Bapak menegakkan dulu proyek-proyek itu, selidiki dulu kasusnya, ada korupsi apa tidak di situ, secara terbuka. Kalau ada, tentukan siapa pelakunya yang merugikan. Karena itu udah merugikan uang negara, sampai utang begitu banyak sekarang ini. Tapi dengan mudah Bapak menyebut saya sebagai presiden akan bertanggung jawab. Tapi ujungnya apa yang Bapak katakan? Rakyat juga yang kena Pak. Rakyat yang tidak pernah menikmati apa itu kereta Wus. Kita hanya ingin dipandang oleh dunia bahwa Indonesia itu maju dengan adanya kereta cepat. Tapi Bapak di lain sisi tidak mengindahkan apa yang dirasakan masyarakat kecil dengan kenaikan-kenaikan pajak. Sementara rakyat gak seluruhnya bisa menikmati itu kereta. Tapi dengan bangga Bapak mengatakan itu tanggung jawab saya. Saya curiga Bapak seolah-olah ada yang dilindungi dari kasus-kasus seperti ini. Harusnya kan kerahkan kejaksaan untuk menyelidiki apakah di kasus ini sehingga merugikan uang negara, ada korupsinya apa tidak. Kalau gini kan akhirnya Pak Purbaya yang bingung kan. Pak Purbaya bingung sendiri dengan keputusan yang Bapak ucapkan seperti ini. Jadi di suatu sisi Pak Purbaya ingin menjalankan tugas dengan benar, tapi di sisi lain Bapak justru menutupin kesalahan yang ada di proyek tersebut Pak. Miris aja kayak saya lihat seperti ini. Sikit-sikit Bapak mengatasnamakan rakyat. Sampai proyek Wus saja Bapak bilang tanggung jawab negara. Untuk menutupin kerugian, yaitu dengan uang pajak rakyat. Sementara rakyat kecil nggak pernah menikmatin dari apa yang sudah dibuat oleh negara yang kebijakan yang telah lampau, yaitu Pak Jokowi. Sementara menteri di masa itu sudah mengatakan bahwa proyek ini nggak bisa diteruskan, tapi Jokowi tetap kekeh
ingin melakukan itu, sehingga sekarang semua rakyat harus nanggung gitu Pak. Miris banget. Jadi kadang-kadang saya sebagai rakyat kecil juga bingung atas kebijakan yang Bapak buat seperti ini. Di satu sisi kemarin Pak Purbaya sudah melakukan tindakan yang bagus, tapi dengan mendengar pidato Bapak yang seperti ini, saya yakin Pak Purbaya sendiri bingung dengan tingkah Anda ini Pak. Gimana harus bekerjanya Pak Purbaya kalau seperti ini? Tapi yang jelas imbasnya ya tetap aja rakyat kecil yang kena Pak. Bapak nggak lihat di pedesaan gimana jalan-jalan yang seharusnya mereka lalui tiap hari berlobang, lumpur. Tapi Bapak malah mementingkan kereta bus yang tidak seluruh rakyat bisa menikmatin. Apa ingin dianggap negara Indonesia ini wah udah canggih, ada kereta cepat, sementara rakyat tersiksa, jalan di kampung itu gak bisa dilewatin. Sedih. Jadi sama aja dengan anggota DPR kemarin, kebijakannya apa, dibilang bahwa tunjangan ya, tunjangan untuk perumahan dihapuskan. Tapi di sisi lain dana reses dinaikkan. Yang dulunya hanya 400 juta sekarang jadi 702 juta. Apa itu tidak pembodohan untuk rakyat? Sama dengan yang Bapak katakan. Jadi sama-sama bullshit semua pemerintah. Wus, gak ada masalah. Presiden Prabowo akan tanggung jawab. Tanggung jawab apanya nih Pak? Tanggung jawab korupsinya. Nih, di Wus kan ada dugaan korupsi yang melibatkan Pak Jokowi dan mantan menterinya. Kalau tanggung jawab pembayarannya, oke lah, ada uang negara, pakai uang negara, ya. Tapi kalau soal dugaan korupsinya, masa Pak Presiden tanggung jawab? Tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Mengamankan gitu, biar nggak disentuh oleh KPK atau kejaksaan, gitu ya. Aduh. Pak Presiden Prabowo ini memang terbaik dalam melindungi Pak Jokowi. Padahal Wus ini kan persoalan Pak Jokowi, tapi Pak Presiden Prabowo mau pasang badan, mau tanggung jawab. Wah, apakah ini sebuah bentuk kepedulian? Bukan kepedulian, lebih kepada hutang budi. Karena kalau nggak ada Pak Jokowi, Pak Presiden mungkin nggak jadi. Entahlah apa kata Pak Presiden Prabowo, apa kata Pak Jokowi, rakyat hanya bisa bersuara, rakyat hanya bisa mengkritik. Kalau memang itu yang terbaik, ya udah silahkan. Rakyat itu mah apa? Ngomong kayak gini nggak akan didengerin, paling dibully sesama rakyatnya, iya kan? Selamat pagi Indonesia, kembali saya Ferry Sibadani ingin menyampaikan hal penting. Pertama, ini surat terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto dan sekaligus surat terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun. Saya ingin memaparkan perihal misalnya mengenai kebijakan. Jadi kalau menurut hemat saya, dari pandangan dan pencernaan terhadap seluruh perbuatan, tindakan, kebijakan, ya, dan semua yang dipertontonkan semasa Presiden Prabowo Subianto hampir memenuhi 1 tahun. Dari awal kita support, dari awal kita apresiasi. Tapi makin ke sini semuanya makin melahirkan pertanyaan. Bahkan bukan hanya saya, hampir bisa dikatakan seluruh masyarakat Indonesia termasuk tokoh-tokoh di dalamnya yang walaupun mereka tidak mau terbuka vulgar, tetapi hanya dari belakang layar. Surat terbuka ini antara lain mau saya katakan adalah bahwa Indonesia terkini sedang menuju jurang. Alasan saya pertama, Pak Prabowo kemudian orientasinya pertama adalah hanya ingin, ya, merangkul banyak orang, banyak tokoh nasional yang kita tidak tahu apa tujuan utama. Selain kita curigai hanya sekedar mengamankan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo membentuk yang namanya Danantara. Saya nggak tahu persis ini Danantara. Ini sebenarnya apa tujuannya? Karena orang-orang di dalam Danantara itu adalah para pemain-pemain. Kenapa saya katakan pemain? Mereka pemain bisnis semuanya. Di situ ada keponakan Pak Luhut, di situ ada juga saudara atau keluarga Pak Prabowo Subianto selaku presiden, di situ juga ada titipan-titipan. Dan intinya, singkatnya, di Danantara itu semua adalah kumpulan dan gerombolan orang-orang yang pemain. Bahkan di situ ada koruptor, ya. Pemimpin Danantara itu bahkan masih ada kasusnya itu, masalah korupsi. Udah, itu yang poinnya paling penting bahwa Danantara itu nggak sehat.
Jadi kita nggak tahu tujuan Danantara ini sebenarnya untuk apa, untuk siapa, bagaimana, mengapa harus dibentuk. Ya, itu pertama. Nah, sementara kita kaitkan ya baru-baru ini justru kereta cepat ya sedang harus membayar utang karena memang baru seumur jagung, butuh support tentunya untuk utang dan lain sebagainya untuk pembangunan itu. Apa katanya? Danantara ogah tidak mau membayar itu, padahal Danantara kan menggantikan posisi BUMN gitu ya. Harusnya memang mau tidak mau itu sudah core-nya gitu loh. Tapi ada statement seakan-akan mereka menghindar dan harus diambil dari APBN. Lagi-lagi kan ingin memeras darah masyarakat. Padahal di Danantara katanya sudah terhimpun dana aset keuangan itu ribuan triliun. Lalu kenapa kemudian ada tempat menyimpan uang sebanyak itu, tapi ada kebutuhan yang bahkan prioritas, bahkan sangat urgent, tapi tidak mau mengeluarkan dana itu. Dana itu milik siapa dan untuk siapa? Udah, Pak Prabowo kalau bisa ini sampai kepada beliau, tolong dijawab. Yang kedua, ya, kebijakan tentang pangan, katanya ketahanan pangan. Setahu saya belajar dikit-dikit nih ya. Kalau namanya kita ingin memperbaiki dan membangun ketahanan pangan, berarti itu berbasis masyarakat. Artinya tangan pemerintah yang memiliki segala kewenangan dan segala support dan segala bentuk stimulus, bentuk dana, teknologi dan sebagainya, harusnya bawa ke masyarakat. Tempatkan di masyarakat, dikawal, dipimpin, dikelola. Tentu oleh orang-orang yang berkapasitas, berkompeten. Dan ini akan mengaitkan Kementerian Pertanian. Ya kan? Dan kita kalau dari segi akademis, dari segi teknologi, kita ada yang namanya IPB. Harusnya kan ini melibatkan itu komponennya, bukan yang lain. Tapi yang kita lihat, ketahanan pangan ini seperti apa, saya juga bingung. Ketahanan pangan macam apa yang dibangun ini? Sikit-sikit begitu digaungkan, yang muncul BRIMOB, polisi, tentara. Nanti pura-pura pencitraan di lahan-lahan warga yang ada jagung. Nanti pura-pura tiba-tiba ada lahan kosong, entah lahan siapa, kita juga nggak ngerti statusnya. Tiba-tiba karena mereka militer, tiba-tiba buka, polisi buka. Nanti pura-pura di sana berfoto. Nanti tiba-tiba diundang presiden ke situ, menteri ke situ. Udah, hanya sebatas itu kan. Nah, sementara ketahanan pangan yang sesungguhnya ini tidak bergerak, tidak tersentuh. Kenapa? Sejujurnya ketahanan pangan itu ada di masyarakat. Misal, satu kabupaten, satu provinsi yang menjadi lumbung padi selama ini, dari segi sejarah pun memang di sana dia adanya. Harusnya ini apa masalah identifikasi, lalu kemudian drop ke sana apa yang menjadi kebutuhan. Kalau itu irigasi, langsung fokuskan ke sana, ya APBN melalui Kementerian PUPR buat irigasinya lengkap semua seperti di negara-negara seperti Cina itu yang bisa menyulap gunung, laut jadi aliran sungai segala macam, ketepak gunung segala macam bisa dialirkan untuk memenuhi air. Nah, harusnya kan begitu ya. Jadi di mana? Misalnya di Indonesia ini lumbung padinya di beberapa provinsi. Apa persalahannya? Apa masalahnya? Kenapa kita impor? Kenapa kita impor beras, jagung dan lain sebagainya? Bukankah kita subur? Tinggal support aja segala macam permasalahan yang ada di sana. Tidak hanya sekedar pencitraan, berfoto, bikin video klipnya, pakai anggaran pula itu dari APBN. Nah, tapi nyatanya tidak menjawab masalah. Itu masalah ketahanan pangan yang menurut hemat saya. Tapi kalau bisa perkataan saya ini dibantah, saya juga pengen mendengar. Nah, ini lagi akibatnya adalah karena tidak adanya transparan, sehingga kita masyarakat harus menyampaikan ini. Karena kita juga nggak tahu selain hanya foto-foto, video-video, padahal ketahanan pangan tidak menyangkut itu. Harusnya ketahanan pangan, ya kalau memang tersentuh, berarti harga beras hari ini, begitu ketahanan pangan di launching, harusnya ketahanan pangan setidaknya bergerak setelah 5 bulan, 4 bulan, harus ada reaksi di masyarakat, yaitu turunnya harga bahan pangan. Kan begitu, baik itu beras, baik itu jagung, baik itu bawang, baik itu cabai. Tapi yang terjadi hari ini justru kontraproduktif. Kontraproduktif, tahulah, pahamlah maksudnya kan. Jadi apa yang diinginkan, apa yang dilakukan justru yang ada sebaliknya. Jadi kalau diharapkan tadi ketahanan pangan misalnya menyebabkan harga murah, sekarang justru harga bahan pokok pangan itu justru melambung setinggi-tingginya tanpa kontrol, bahkan tanpa kontrol. Itu fakta. Saya menyatakan fakta ya, bukan rekayasa, bukan pembohongan, ya bukan. Ya kemudian ada kebijakan Perpres 5 tahun 2025, di mana kita masih tahu beberapa bulan lalu semua hingar-bingar rakyat Indonesia karena merasa dizolimi oleh pemerintah, dizolimi dengan Perpres ini, khususnya di Provinsi Riau yang paling masih kental informasi sampai hari ini, di mana masyarakat sudah menduduki satu kawasan atau tempat 20 tahun, 25 tahun, bahkan tidak satu jengkal pun mereka peroleh tanah itu dengan cara merampok. Semua ada surat dibeli, bahkan sudah di kawasan itu ada SHM, sertifikat yang dikeluarkan oleh negara sendiri, ya, ribuan sertifikat. Katanya itu kawasan hutan, katanya itu ilegal kebunnya dan lain sebagainya. Oke, kalaupun itu ada sisi kebenarannya, ya, karena satu hal, jangan kemudian kita mengabaikan ribuan hal yang lain, yang justru ada hak asasi manusia di situ. Kemana pemerintah selama puluhan tahun, tiba-tiba keluarkan Perpres. Nah, ini melahirkan ketidakadilan. Inilah juga artinya kebijaksanaan seperti apa. Udah, saya kemudian berikut, ya, tidak adanya kebijakan yang mendorong stimulus ekonomi rakyat. Coba, apakah Presiden Prabowo Subianto setelah menduduki istana hampir setahun pernah mengeluarkan kebijakan misalnya
Menteri Ekonomi buat skema begini, buat skema begini. Pokoknya semua masyarakat yang ingin mendirikan usaha UMKM ataupun yang lain harus mudah, harus difasilitasi, dituntun supaya kemudian mereka bangkit ekonomi dari bawah. Ada? Tidak ada. Semua hanya rapat di istana. Dan kemudian tidak adanya kebijakan untuk membuka lowongan pekerjaan. Berbicara lowongan pekerjaan sekarang ini, pengangguran ya. Setiap bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun ya, muncul pengangguran baru. Setiap universitas di Indonesia, negeri swasta, melahirkan generasi tamatan sarjana yang baru dengan segala kompetensinya, tapi tidak ada penyerapan lowongan kerja. Di mana-mana pun tidak ada. Tidak ada. Yang ada barangkali hanya yang direbut itu melamar jadi PNS dari mulut ke mulut. Orang-orang dalam di kementerian, di dinas, dan lain sebagainya sampai ke daerah. Itulah yang ada. Jadi nasib yang lain ini, ya, seperti hidup di negara yang tidak punya pemimpin, ya. Lowongan pekerjaan tidak ada sama sekali. Keenam, saya lihat ini masalah suntik dana Bank Himbara oleh Menteri Keuangan Purbaya. Katanya 200 triliun disuntik ke semua bank himbara, ya. Pertanyaan saya adalah, apakah Pak Purbaya tahu uang itu dikemanakan? Hanya perintah dari atas. Kenyataan sekarang saya mau kasih tahu sama Presiden dan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, bahwa tidak ada satupun di Republik ini sekarang yang mudah mendapatkan pinjaman ke bank himbara itu. Bahkan 5 juta saja pun, ya, misalnya yang ibu-ibu yang tukang jual cabai pengen membeli pengen nambah modal, datang ke bank BRI itu dengan programnya KUR atau apa itu, tidak pernah bisa, tidak pernah bisa. Bahkan sepengetahuan saya sejak dulu pun, ya, namanya minjam uang di bank-bank himbara ini yang berapa merek itu bagi masyarakat sangat sulit sekali. Sangat sulit. Belum pernah ada stigma atau gambaran umum bahwa meminjam uang di bank himbara, BRI, BNI, Mandiri itu gampang bagi masyarakat. Dari dulu sampai detik ini itu tidak pernah ada stigma itu. Yang ada stigma itu adalah sulit luar biasa meminjam uang di sana. Walaupun bahkan masyarakat memenuhi semua persyaratan yang sangat lengkap, itu belum tentu diberikan. Tapi kesannya yang ada selama ini tidak rahasia umum lagi di Indonesia. Kalau mata cipit, pakai kolor-kolor pun dia, atau pakai celana pendek, ya, langsung masuk, dikawal sama satpam, langsung ke ruang direktur, tanpa bawa selai kertas pun persyaratan, bisa cair ratusan miliar. Itulah gambaran yang nyata. Sekarang pertanyaan saya kepada Presiden dan kepada Menteri Purbaya, bisa nggak merubah pola yang nyata ini? Kalau mau meluncurkan uang 200 triliun ke bank himbara, rombak dulu isi dalamnya. Manusia-manusia pengkhianat bangsat itu dirombak dulu. Dicopot dulu semua, tempatkan orang yang punya hati, yang memang memikirkan nasib masyarakat. Bukan hanya memperkaya cuko, memperkaya diri sendiri, dan partai-partai politik, ya. Itu dulu, Pak, baru itu jalan. Yang kemudian saya teruskan, ya. DPR di sini justru perannya tidak ada, makanya semua masalah ini bisa terjadi. Karena kalau DPR berfungsi sebagaimana yang menjadi tupoksinya, sebenarnya tidak pernah ada masalah ini. Karena mereka akan memplototin kerja eksekutif. Tapi karena mereka juga, bahkan saya sebut, ya, sudah segerombolan orang yang mengais di bawah meja penguasa, ya. Jadi para ketua partai-partai politik ini hanya berharap mendapat proyek, kekuasaan untuk menambang sumber daya alam dan bumi kita Indonesia ini. Dari dulu sampai sekarang begitulah mereka ini dalam melaksanakan apa yang menjadi tupoksinya. Lalu kemudian terakhir saya mau katakan, ya, rakyat Indonesia hanya dikasih semacam kado ulang tahun dan pepesan kosong untuk sebagai penghibur sesaat. Itulah kita, itulah Indonesia saat ini. Kalau Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan para menteri terkait sekarang yang hanya sibuk memikirkan jabatan-jabatan kepada para purnawirawan jenderal, para teman-teman lama segala macam, sampai kapan Pak Presiden hanya mempertontonkan gerak-gerik gelagat kepemimpinan yang seperti ini? Jangan menyesal Pak Prabowo. Ya, Bapak adalah pilihan saya, tapi kini saya mulai separuh hati untuk mendukung Bapak karena semua gejala dan semua indikasi ini. Saya tidak bisa nutup telinga, nutup mata melihat ini semua. Saya hanya ingin melihat Pak Prabowo, Bapak Presiden, bahwa Indonesia ini sejahtera, nyata-nyata itu nyata real di lapangan, di masyarakat. Kalau Bapak kira-kira meragukan omongan saya, dan Bapak lebih percaya kepada para menteri Bapak, para tenaga-tenaga intelijen Bapak yang berkeliaran sampai ke daerah, ya, dan melaporkan lip service di depan meja Bapak, saya akan hadirkan bukti yang lain. Asal Bapak percayakan saya mencari bukti bahwa rakyat Indonesia sekarang ini menderita luar biasa, bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh para menteri Bapak, orang-orang Bapak atau relawan-relawan Bapak. Bertolak belakang. Saya berjanji akan menghadirkan fakta itu ke Bapak kalau Bapak memang mau. Demikian saya sampaikan, Ferry Shibarani. Terima kasih. Pak Prabowo yang kami hormati dan yang kami muliakan, saya hanya masyarakat biasa yang mungkin tidak ada pengaruh apa-apa dan juga efek apa-apa dalam sektor pemerintahan. Yang ingin saya sampaikan, Pak, di era 1 tahun kepemimpinan Pak Prabowo, mungkin saja Bapak hari ini hanya menerima data dari Badan Pusat Statistik Nasional dan juga menerima data dari badan kementerian dan juga lembaga pemerintahan tertentu. Bahwasanya Bapak mengatakan di tahun ini angka pengangguran sudah mulai merendah. Tetapi fakta dan realita yang terjadi di lapangan, Pak, sebaliknya. Jujur, Pak,
Saya mungkin penyambung lidah daripada rakyat-rakyat kecil yang tidak mempunyai saudara di pemerintahan. Kalau begini suasana orang-orang di pemerintahan, Pak, negara kita tidak membutuhkan lagi orang pintar. Negara kita tidak membutuhkan lagi orang jujur. Negara kita tidak membutuhkan lagi orang yang intelektual. Tapi saat ini negara kita membutuhkan ordal, orang dalam. Jangan tanya saya, Pak, di mana buktinya pakai orang dalam? Dimanapun, Pak, itu sudah menjadi rahasia umum. Yang lewat murni saat ini 1 dan 2 orang untuk formalitas agar diumumkan di media. Bahwasanya daftar sebuah lembaga pemerintahan itu gratis, tidak dipungut biaya, bersih, transparan, humanis, dan akuntabel. Dan yang dibuat di spanduk itu betul. Tapi fakta dan realita yang terjadi di lapangan, Pak, bukan. Hampir semua lembaga pemerintahan harus pakai orang dalam. Dalam artian kata calo, Pak Prabowo, itulah salah satu kelemahan Bapak hari ini. Ketergantungan sama informasi-informasi yang disuplai oleh para pembisiknya Bapak, oleh para orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu kebijakan. Jadi ketika Pak Prabowo hari ini menyampaikan dan juga mengambil tindakan dari hasil survei Bapak, itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat bawah, Pak. Jadi harapan kami kepada Pak Prabowo, jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang di circle-nya Bapak saja, ataupun menerima data dari orang-orang yang di sekitarnya Bapak. Wahai Pak Prabowo, sekali-kali tolong terima data, tolong terima fakta, dan tolong terima realita yang terjadi di lapangan saat ini. Dan kami sangat yakin dan berharap kepada Pak Prabowo agar calo-calo di semua sektor lembaga pemerintahan harus Bapak bersihkan. Pak Prabowo, di ujung usia Bapak yang sudah melemah, sudah menua, dan Bapak hanya menjabat beberapa tahun lagi mungkin. Tolong lihat rakyat kecil, Pak. Tolong lihat masyarakat kecil, Pak. Mungkin mereka tidak mempunyai uang, tapi mereka mempunyai SDM yang tinggi untuk lewat di sebuah lembaga pemerintahan. Jika tidak, Pak, hiduplah sebagaimana yang Bapak sukai. Semua adalah tentang perjalanan waktu. Hijau akan menguning, muda akan tua, kaya akan miskin, jabatan akan bergeser, pangkat akan berpindah, dan hidup akan mati. Insymasyita, hiduplah sebagaimana yang engkau sukai. Fa innaka maitun, bahwa sesungguh kita akan mati, dan bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini. Ainama takunu yutrikul maut walau kuntum fi buruji musyayadah. Kemanapun kita pergi, apapun yang telah kita lakukan, apapun pangkat dan jabatan yang telah kita santapkan, siapapun diri kita, fa innaka maitun, bahwa sesungguh kita akan mati, dan bahwa sesungguh kita akan meninggalkan alam ini.